Masya Allah. Termasuk yang paling banyak pertanyaan di semua majelis-majelis yang saya ngisi di dalamnya itu di sini. Di tempat-tempat lain 3 pertanyaan, 4 pertanyaan. Nah, jumlahnya kurang lebih, atau lebih banyak ini sedikit. Tapi pertanyaannya Masya Allah. Mudah-mudahan dalil ala ihtimamikum, bukti semangatnya kalian Insya Allah. Yakfi. Cukup. Barakallahu fikum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama itu sendiri. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu tersebut. Oleh karena itu bagaimana kriteria seorang ustaz dengan lembaga pendidikan yang berjalan di atas manhaj salaf. Apa yang ditanyakan? Kriteria seorang ustaz? Ya, ini yang dimaksud oleh Ibnu Sirin rahimahullah dengan kalimatnya, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Itu tidak sesederhana apa yang kita pahami secara letterlek. Jadi kita harus tahu siapa guru kita, belajarnya dari mana, ilmunya seberapa, manhajnya, prinsip-prinsipnya, usulnya. Nah, tetapi Masya Allah disyarah oleh Syekh Ahmad Bazmul hampir segini tebalnya, 1 kalimat tadi dibahas sampai sekian dengan judul syarah ucapan Ibnu Sirin, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Paling tidak sebagai kesimpulan dari apa yang diungkap dalam kalimat tersebut adalah bahwa kita harus belajar dari para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menimba ilmu dari Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Jangan dari ahlul bid'ah, jangan dari ahlul dalal, jangan dari ahlul ahwa, jangan dari mereka-mereka yang merupakan para kadzabun, para pendusta. Jangan pula dari wartawan, jangan dari koran, jangan dari internet. Kenapa Ustaz jangan dari internet? Karena banyak nama samaran. Namanya ini padahal bukan itu, namanya itu. Maka apa kira-kira dalam ilmu hadis? Majhul. Majhul semua. Ini siapa, ini siapa, ini siapa. Kecuali kalau situs-situs yang memang resmi, dengan ustadz-ustadz yang resmi pula, namanya tercantum lengkap. Selesai. Seperti situsnya Syekh Rabi ada. Atau situsnya para ulama. Seperti Sahabnet, Masya Allah. Ada. Nah, juga di tempat kita ada syariah. Nah, dan lain-lainnya. Kalau diterangkan secara detail, kasihan yang lain nggak dapat waktunya. Barakallahu fikum. Afad Ustaz tanya bagaimana manhaj Lipiyah, orang-orang yang ada di dalamnya. Bolehkah kita masuk ke sana dengan alasan mendalami lughah atau silsilah ta'lim Arabiyah dengan alasan tidak ada masyayikh yang melarang belajar di Lipiyah? Ini sama dengan yang tadi. Inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinahu. Hanya saja catatannya di sana mengajarkan bahasa Arab sebagai dominannya, tetapi tetap ada pelajaran lain. Yang kedua, bahwa di sana guru-gurunya bermacam-macam. Jadi bagaimana manhaj guru-gurunya di Lipia? Ya campur. Mau dijawab apa? Sururinya ada, hizbinya ada, yang haliqul lihyah asi ada. Cukup jenggot, musbil ada. Nah, sehingga kalau kalian mendapatkan pelajaran bahasa Arab dari yang lebih baik, afdal. Kalau tidak ada terpaksa harus di sana, orang-orang yang mengerti keadaan tempat tersebut sehingga berhati-hati.
Wah, ini ular. Wah, ini buaya. Hati-hati. Banyak binatang buas. Kalau nggak salah pernah dijawab di majelis ini. Yang saya ceritakan waktu itu, saya belajar di sana dalam keadaan masih nol, tidak tahu apa-apa. Itu sudah terasa. Ini orang bicara ya ayyuhalladzina amanu, kok bisa larinya ke jamaah? Namanya Dr. Umar dari Palestina. Enggak tahu masih ada apa enggak di sana. Dari Palestina. Dia bicara ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu adalah nidaun lil jamaah. Panggilan jamaah. Panggilan untuk jamaah. Wa hada dalil ala anna al-islam la budda min al-jamaah. La islama illa bil jamaah, wala jamaata illa bi imam. Itu satu. Bayangkan sampai mengajarkan untuk harus ikut jamaah-jamaah Islam yang sekarang ada. Dan yang terbaik, yang terbagus, paling ikhwanul muslimin. Iya. Terang-terangan dia. PR, setiap PR cari di 5 tafsir. Salah satunya harus tafsir Said Qutb. Harus. Yang lainnya bebas. Apa enggak terbalik? Harusnya kalau dia berpikir menyelamatkan kaum muslimin, para syabab, para pemuda yang belajar, harusnya dia berkata, yang paling wajib tafsir Ibnu Katsir, yang lainnya terserah. Ini enggak, dibalik. Said Qutb yang wajib, yang lainnya bebas. Satu lagi doktor Ibrahim Atta Sya'ban namanya. Fiqih ngajarnya. Enggak tahu masih ada apa enggak di situ. Bicara fikih ngajarnya, terus cerita tentang Mesir waktu itu, bahwa betapa rapihnya organisasi yang namanya Ikhwan Muslimin di sana. Kalau mau demonstrasi begini, cerita 2 jam habis untuk cerita masalah itu. Tidak ngajar fikih sama sekali. Ya memang biasanya fikih. Kali itu rupanya ada kasus. Cerita saja di kelas, agar kalian sekedar tahu saja betapa rapihnya mereka. Dan yang paling ringannya, masya Allah, ngajarkan tauhid, ngajarkan manhaj, prinsip-prinsip, dan gak senang sama mereka yang ikhwani, ada hizbi. Masya Allah, saya suka datang ke rumahnya, cara dan sebagainya. Terakhir baru saya ketahui kalau dia sururi. Baik, itu yang paling ringannya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang pendapat sebagian ulama yang membolehkan memanfaatkan jin? Memanfaatkan jin? Yang mubah, seperti membangun bangunan, menindih benda layaknya manusia, yang boleh. Saya tidak tahu kalau ada ulama yang membolehkan. Yang saya tahu para ulama melarangnya dengan dalil wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada laki-laki dari manusia meminta bantuan pada laki-laki dari jin, fazaduhum rahaqa, maka dia bertambah menjadi rahaqa. Bertambah rahaq ada 2 tafsirnya yang pernah saya baca. Bertambah dosa dan bertambah sombong. Dan 2 tafsir dari kalimat fazaduhum rahaqa, dua-duanya benar. Bertambah dosa-dosa orangnya, bertambah sombong jinnya. Fazaduhum rahaqa, yakni manusia yang minta bantuan pada jin-jin tadi bertambah dosa, dan jinnya yang diminta bantuan bertambah sombong. Biarkan jin di alam jin dan kita di alam kita. Gak ada perintah, anjuran, pembolehan, yang ada justru sebaliknya. Jangan meminta bantuan pada mereka. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzun, meminta perlindungan, minta bantuan dari jin. Fazaduhum rahaqa.
Adapun apa yang Allah berikan pada Nabi Sulaiman alaihi salam, maka itu khusus buat beliau. Allah tundukkan jin-jin kepada beliau, menjadi anak buahnya, menjadi selesai. Dan itu dalam doa Nabi Sulaiman disebutkan dalam Quran, bahwasanya aku meminta kepadamu mulk, satu kerajaan yang tidak pernah diberikan sebelumnya dan tidak akan diberikan setelahnya. Apa maknanya? Kekuasaan yang seperti itu nggak akan diberikan lagi kepada selain Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Ustaz, bagaimana kita memahami makanan jin adalah tulang? Karena Rasulullah SAW berkata seperti itu. Maka kita yakin pasti benar. Karena ucapan Rasulullah SAW seperti itu dalam riwayat yang sahih, dalam Sahih Muslim. Tetapi alhamdulillah ada riwayat yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tulang belulang tadi. Maka dijawab bahwa dikatakan pada tulang tersebut awfaru lahman, bahwa dalam tulang tadi masih ada laham yang kalian tidak tahu. Kalian tidak tahu. Atau kama qala fi riwayah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan masih banyak laham di sana yang kamu tidak tahu. Sebagaimana kamu tidak bisa melihat jin, kamu juga tidak bisa melihat daging yang ada di tulang itu dari daging-dagingnya jin yang dia makan dari sana. Baik, alhamdulillah. Yang jelas kayak apa rinciannya kita tidak tahu. Perkara-perkara yang seperti itu kita beriman kepada apa kata Allah, apa kata Rasul, dan rinciannya kita katakan wallahu taala a'lam. Kita tidak tahu. Mohon penjelasan makna Quran surat Ali Imran ayat 113 yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dikarenakan ayat ini dipahami oleh kelompok Jamus, wajib berpegang teguh dengan taliah. Apa ini? Oh, tali Allah. Bersama jamaah wali al-fatah. Yang dilanjutkan oleh Muhyiddin. Kami di khalifah yang ke-6. Digandengkan dengan hadis talzam jamaatul muslimin wa imamahum. Tetaplah kembali bersama jamaah muslimin dan imamnya. Ini namanya penyelewengan ayat dan penyelewengan hadis. Kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, silahkan baca hadisnya, silahkan baca tafsirnya. Dan saya sudah beberapa kali melihat tafsir ayat ini. Maknanya bihablillah adalah dengan agama Allah. Peganglah dengan agama Allah bersama-sama. Jami'an. Wala tafarraqu. Dan jangan bercerai-berai. Kalimat jami'an maknanya kalian semua sama-sama berpegang dengan tali Allah. Dan jangan bercerai-berai. Jangan lepas dari tali Allah dan jangan bercerai-berai. Yang ditafsirkan dengan Quran. Tafsirkan dengan Islam. Tafsirkan dengan Shiratal Mustaqim. Semuanya sama maknanya. Maknanya peganglah dengan tali Allah ini dan jangan sesat. Karena orang yang sesat berpecah. Enggak ada kalimat atau enggak ada makna untuk berpegang dengan seseorang atau kelompok tertentu. Enggak ada. Kalimat yang kedua hadis talzam jamaatul muslimin wa imamahum, peganglah jamaah kaum muslimin dan imamnya. Maka jamaah kaum muslimin maknanya kumpulan kaum muslimin. Wa imamahum, dan imamnya adalah penguasa mereka. Baik, saya tanyakan sekarang, wali al-fatah punya kekuasaan? Di mana kekuasaannya? Kok punya kekuasaan bisa ditangkap? Ditangkap, jebloskan penjara karena menzinai anaknya, anak santrinya, santriwatinya. Kebetulan santriwatinya dalam keadaan anaknya pejabat apa jenderal, Allah alam. Kasus kok ditangkap? Siapa? Itu satu. Demikian pula yang berikutnya. Mana jamaahnya, mana kekuasaannya? Dia memimpin siapa? Mana jamaahnya? Dia enggak memimpin sama sekali. Dia bukan penguasa, dia bukan khalifah. Maka kalau dinamakan khalifah, itu namanya kadzab, dusta. Kalau dinamakan imam, berarti mereka berdusta atau dia berdusta mengatakan saya khalifah. Karena dia bukan pemimpin dan dia bukan penguasa. Palsu.
Kalau penguasa yang sah, penguasa yang benar-benar memiliki kekuasaan. Saya katakan sah itu maknanya memiliki benar-benar kekuasaan. Maka itulah yang dikatakan penguasa muslim. Maka maknanya jangan memberontak. Tetaplah bersama kaum muslimin dan penguasanya. Jangan melawan dengan pedang karena mereka muslimin. Jangan kalian menentangnya. Jangan. Taati fi taatillah, dalam ketaatan pada Allah dan pada perkara-perkara yang mubah. Taati. Tasma' wa tuti'. Dengar dan taatlah pada penguasa kalian. Nah, sehingga kalau dia tafsirkan golongan Jamus ini, julukannya Jamus. Masya Allah. Bagus julukan yang pas. Tahu Jamus artinya apa? Kerbau. Jamus artinya kerbau. Nah, kalau golongan Jamus ini dicocok hidungnya oleh pimpinannya, maka masih ada jamaah-jamaah lain yang juga punya imam. Jamaah kelompok negara Islam Indonesia punya imam. Apakah Harun Jakarta yang berikutnya? Dibayar. Sama. Pegang jamaatul muslimin wa imamahum. Guru Lipia tadi juga menyatakan sama. Ikhwal muslimin itu jamaah. Jadi tazam jamaatul muslimin wa imamahum. Kamu akan membuat orang-orang yang awam stres. Saya diwajibkan untuk berpegang dengan jamaah. Tapi jamaahnya yang mana? Wakeh. Ancamannya berat. Barang siapa yang keluar dari jamaah qida shibrin, kemudian mat jahiliyah. Apalagi ada kalimat lagi, idza bu'i al-khalifataini faqta. Kalau dibaiat dua khalifah, maka falyaqtul ahaduma. Falyaqtul ahadahuma. Kalau dibaiat dua khalifah, penggal salah satunya. Bunuh salah satunya. Supaya jangan terjadi perpecahan. Taib. Sekarang setiap jamaah punya imam, dinamakan khalifah. Jamus punya imam, dinamakan khalifah. Islam jamaah punya imam, dinamakan khalifah. Ikhwan muslimin punya imam, dikatakan sebagai khalifah. Kemudian semuanya khalifah. Ya kalian perang dulu aja lah, saya ikut yang menang. Kan gitu. Silahkan. Kalian perang, saya ikut yang menang, nanti yang berkuasa benar-benar menang, saya akan baiat. Terakhir sudah menang saya. Ini masih ada penguasa sekarang. Jelas itu adalah penyimpangan, penyelewengan dan kesesatan. Yang namanya jamaah adalah kaum muslimin, yang namanya imam adalah penguasa. Jangan berpura-pura bodoh. Bukan penguasa dinamakan penguasa. Kalau penguasa ditangkap itu, maknanya dia dikuasai oleh orang lain, kan begitu. Bismillah. Afwan Ustaz. Orang tua saya belum menjalankan salat Allah. Orang tua saya belum menjalankan salat 5 waktu. Maka apabila saya masuk ke rumah, apakah mengucapkan salam atau tidak? Mohon doakan orang tua saya mendapatkan dari Allah yahdihim. Allah yahdihim. Kalian nasihati terus menerus agar dia salat. Kalau dia mengaku muslimin, meyakini dengan akidah muslimin dan sebagainya, maka tidak salatnya imma karena malas, imma karena menentang. Kalau karena malas, masih kita berikan salam kepadanya. Iya nanti, saya capek, segala macam. Ya masih berikan salam. Tapi kalau dia sudah menyatakan, emangnya kenapa harus salat? Ya tapi kan ini kan disuruh, hatta disuruh, saya nggak mau. Menentang salat, maka dia kafir, tidak sah untuk kita beri salam padanya. Walaupun orang tua. Nah, mudah-mudahan yang pertama tadi hanya karena malasnya saja, sehingga harus kita terus nasihati beliau. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah, semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepadanya agar dia mau kembali untuk salat. Ustaz, saya buka warung makan dan punya 3 karyawan. Yang satu mau disuruh salat, yang 2 sampai sekarang nggak mau disuruh salat. Haruskah saya memecat mereka berdua walaupun saya mengangkat
Saya sangat membutuhkan mereka karena tanpa karawan saya susah meluangkan waktu untuk ilmu. Berdosakan saya kalau tetap mempercayakan pada mereka. Kalau masih terus upaya-upaya menasehati, mudah-mudahan tidak mengapa. Yang jelas ini orang agamanya apa? Kok nggak mau sholat itu? Nasrani. Kalau agamanya Nasrani, ajak masuk Islam. Kalau tidak mau, biarkan dia sampai dia mendapatkan hidayah. Nah. Wallahu ta'ala alam. Kalau yang namanya nasihat itu meningkat dari pertama lebih keras sampai puncak-puncaknya dihukum. Karena kamu kekuasaannya hanya pada sebatas kekuasaan di kerjaan, dia karyawan kamu bosnya, maka paling tinggi ancamannya itu. Kalau enggak saya keluarkan kamu. Kalau ternyata memang dia lebih memilih kekufurannya, ya kamu pecat. Insya Allah Allah gantikan banyak yang mau sholat. Ngapain memelihara orang kafir di rumah atau di kerjaan kalian? Apa hukum memperlombakan Al-Quran seperti di MTQ? Saya tidak tahu ada sunnahnya musabaqah tilawatul Quran, kecuali pada anak-anak. Anak kecil. Kalau untuk orang-orang dewasa tidak dilatih untuk itu, tidak diajari untuk itu. Nah, bagaimana hukum menikahi wanita ahlul bidah? Hizbi. Apa enggak ada akhwat-akhwat salafiyat? Harus nikahi hizbiyah. Kalau saja laki-lakinya benar-benar laki-laki sih, insya Allah tidak apa-apa. Yang saya khawatirkan adalah laki-laki yang terbawa oleh wanita. Ini banyak sekarang. Di zaman sekarang banyak. Bahkan ketika dia bicara, ketika dia bersikap, semuanya dari belakang. Dari suara perempuannya, suara istrinya. Maka saya sarankan untuk mencari fadfar bidatid din sesuai dengan hadis. Carilah yang agamanya bagus. Kalau dia menyimpang, namanya agamanya jelek. Fadfar bidatid din taribat yadak. Cari yang agamanya bagus, kalau enggak celaka kamu. Nah. Apa hukum nikah sirri? Tidak sunnah, tidak nyunnah, karena Nabi menyatakan a'linun nikah. Umumkanlah pernikahan. Kalau sirri maknanya sembunyi-sembunyi ya. Nah, kalau sirri maknanya tidak pakai catatan, nikahnya sah. Karena ada saksi dan sebagainya, diumumkan juga undangan sebagainya, sah nikahnya. Cuma dia melanggar perintah Rasulullah SAW untuk taat pada penguasa. Diperintahkan tasma wa tuti'. Apa susahnya? Dengan catatan resmi dari penguasa. Di masjid sekitar tempat tinggal saya setiap hari Jumat ba'da subuh dilakukan pembacaan Al-Quran surat Al-Kahfi berjamaah dengan para jamaah salat subuh. Apakah ini termasuk suatu hal yang baru? Surat Al-Kahfinya dibaca hari Jumat ada sunnahnya. Tetapi untuk dibaca bersama-sama saya tidak tahu ada contohnya. Sehingga silakan baca masing-masing walaupun di masjid semua. Baca masing-masing, sendiri-sendiri. Surat Al-Kahfi. Apakah berdoa kepada Allah di samping kuburan-kuburan orang saleh termasuk kesyirikan? Pertanyaannya adalah, kenapa harus di samping kuburan orang saleh? Itu pertanyaannya. Ya lebih mantap, itu bid'ahnya. Supaya orang soleh itu ikut, itu kebidahannya. Yang diperintahkan ibadah di masjid.
Kalau tidak di masjid, yang paling baik rumahmu sendiri. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Maka baca Quran, berdoa, salat-salat sunnah di rumah. Salat-salat wajib di masjid. Dan juga hidupkan masjid dengan bacaan Quran, dengan kajian-kajian. Adapun kuburan selalu dijadikan contoh betapa sepinya, sehingga dikatakan rumah kalau tidak dibacakan dalam Al-Quran seperti kuburan. Kuburan orang soleh ataupun kuburan orang toleh sama. Orang baik ataupun orang jelek sama saja. Nggak dianjurkan untuk berdoa di sana. Tetapi kalau kita mau berdoa secara umum di hadapan kuburan-kuburan, ada yang soleh, ada yang tidak soleh, kaum muslimin semuanya, dan kita doakan dengan doa, nggak apa-apa. Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal mu'minina wal mu'minat, antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Atau berdoa, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wassi' madkhalahum waghsilhum ila akhirih. Nah apa? Tetapi kalau mau doa-doa sesuatu yang enggak berkait dengan kuburan, datang ke kuburan. Kemudian berdoa, ya Allah, aku doanya kuburan, tapi doanya kepada Allah, tapi kenapa di sisi kuburan? Ada apa? Ada kesalahan dalam keyakinan yang tidak terungkap. Yaitu umumnya saya kalau di sini lebih khusyuk. Khusyuk. Kenapa? Kalau di masjid enggak khusyuk. Padahal masjid rumah Allah, kuburan tidak disebut demikian. Baik. Tanya berikutnya. Apa saja batasan masjid yang dilarang untuk jual beli? Apakah hanya di dalam atau di luar masjid? Namun masih dalam lingkungan atau halaman. Wallahu a'lam. Setahu saya yang pernah saya dengar, wallahu ta'ala alam, adalah masjid yang dipakai untuk salat. Masjid adalah tempat yang dikhususkan yang dipakai untuk salat. Kalau dipakai untuk parkiran bukan masjid. Nah, jazakumullah khair. Bagaimana kalau kredit motor atau ambil motor di dealer dengan kredit, boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena ada ribanya di sana. Secara umum yang saya ketahui. Boleh berstinja menggunakan tisu kering atau tisu basah. Khususnya masalah BAB boleh. Di antaranya pendapatnya Syekh Abdullah Al-Bassam dalam Syarah Umdatul Ahkam. Termasuk menggantikan batu boleh dengan tisu. Wallahu a'lam. Tentunya yang terbaik, yang lebih sempurna adalah dengan air. Di kalangan orang Jawa ada keyakinan bahwa ada orang sakit yang tidak meninggal atau sulit meninggal. Disebabkan orang tersebut mempunyai susuk jimat. Kemudian kalau susuknya diambil baru meninggal dengan mudah. Bagaimana cara meluruskan pendapat ini yang sudah masyhur di masyarakat? Yang namanya meninggal itu sudah ajal yang tercatat di sisi Allah SWT. Kapan dia mati? Mati. Adapun gambaran sulitnya meninggal dan sebagainya, wallahu a'lam, saya enggak paham dari mana asal muasalnya. Kemungkinan wallahu a'lam bahwa dia sudah mati. Tetapi karena dia dengan susuk dan jimatnya dia ditempeli jin misalnya di situ, sehingga seakan-akan masih hidup, padahal itu jin. Sehingga ketika diruqyah meninggal. Padahal sudah meninggal dari tadi. Diruqyah hilang jinnya. Maka lemas dia, selesai. Enggak punya tenaga, enggak punya apa, karena sudah selesai. Sudah meninggal. Wallahu a'lam. Min fadlik, mohon penjelasan hukum wanita menggulung rambut ketika salat. Setahu saya tidak boleh. Makruh hukumnya. Dengan apa yang saya sebutkan tadi, termasuk menggulung pakaian, termasuk melinting celana dan sebagainya,
Nggak boleh. Makruh. Tidak sampai haram, tapi dianjurkan untuk jangan. Bagaimana cara menghilangkan penyakit mudah putus asa dan lemah semangat dalam hidup dan beragama? Enggak ada obat lain dalam masalah-masalah seperti ini selain ilmu. Khususnya ilmu akidah dan ilmu sunnah, prinsip-prinsip agama yang semua itu mengajarkan tentang apa makna kehidupan. Sehingga kalau kita membaca semakin yakin bahwa dunia ini adalah ladang akhirat. Dunia ini merupakan ladangnya akhirat. Kalau kita nggak nyangkul, nggak nanem, kita di akhirat nggak panen apa-apa. Na'udzubillah. Bahkan sebaliknya mendapatkan azab. Tapi kalau kita di dunia menanam, mencangkul, memberikan pupuk, terus beramal soleh, maka di akhirat kita akan panen. Maka barakallahu fikum, tidak ada yang bisa menambah semangat kecuali keyakinan, akidah, ilmu tentang Allah, tentang hari akhir, tentang hari kiamat, tentang hisab. Tahu dengan yakin itu berbeda. Kalau dikasih ulangan seluruh kaum muslimin tentang hari kiamat, niscaya jawabannya benar semua. Apakah ada hari hisab? Ada. Semua akan benar. Termasuk ahli maksiat. Apakah akhirat itu ada? Akan jawab ada. Tahu, tapi tidak yakin. Makanya saya katakan tidak cukup hanya dengan tahu, tapi dikaji terus sampai tambah yakin. Pembaca pertama mendengar, apa iya? Tahu dia sekarang, oh akhirat itu ada. Tapi ya sekedar tahu. Ditambah lagi dengan qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Quran. Oh, ternyata dalam Quran ya, tambah yakin. Ada hadis Rasulullah SAW sahih, muttafaqun alaih, bahkan rawahu jamaah semuanya. Mutawatir, tambah yakin lagi. Ternyata ayatnya bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Sekian puluh ayat, sekian ratus ayat. Bertambah yakin. Apalagi dibacakannya terus menerus. Dengan syarahnya, dibaca, disyarah, dibaca, ditafsirkan. Maka semakin naik imannya. Maka jangan ada pikiran, udah tahu. Disampaikan kajian, jawabannya, udah tahu. Saya pernah diusir secara resmi oleh salah satu organisasi di Bondowoso sana. Ngisi tiap bulan ke sana. Dikasih surat resmi pakai kop surat. Enggak perlu datang jauh-jauh ke sini untuk menerangkan sesuatu yang kami sudah tahu, katanya. Itu masalah tauhid, masalah la ilaha illallah. Alhamdulillah kami sudah tahu tentang la ilaha illallah. Ajib. Masya Allah. Banyak ulama di Bondowoso sudah tahu semua. Berarti mereka menganggap cukup tahu, selesai. Padahal lebih daripada itu. Yang namanya kajian-kajian itu menambah keyakinan. Ada seorang pedagang yang laris karena sebab orang tuanya meminta bantuan pada orang pintar tanpa sepengetahuan si anak pedagang tersebut. Bagaimana hukum harta hasil penjualan tersebut? Jangan tanya masalah itu. Tanya bagaimana sikapnya terhadap orang tuanya yang berbuat sebuah kesalahan besar, yaitu datang ke dukun-dukun. Harus diingatkan, diperingatkan, dan kemudian dinasehati terus. Hentikan. Kalau ada jimat, buang jimatnya. Kalau ada raja-raja, cabut rajanya. Kalau di tokonya ada sesuatu, buang, bakar. Itu yang harus dilakukan. Kalau untuk masalah hasilnya jadi bagaimana, jangan tanya saya. Saya tidak tahu. Tidak tahu betul. Tidak tahu, jahil. Apakah sekarang ini boleh belajar di Libya? Kenapa kok banyak pertanyaan Libya? Ada apa dengannya? Apa enggak ada lembaga bahasa Arab lain selain Libya? Ajib.
Hukum membeli barang secara kredit, seperti membeli rumah, kendaraan dan sebagainya. Apakah membelinya termasuk orang yang terlibat riba dan termasuk dikenalan atau Allah? Kalau kreditnya dengan riba, sebagaimana kredit hampir semuanya yang sekarang ada terkena riba, maka tentunya kita ikut makan riba, ikut membantu riba. Karena tidak hanya yang memakannya, termasuk yang memberi makan yang dilaknat. Akilahu wa mukilahu wa syahidai. Yang memberi makan riba, yang makan riba dan saksinya. Sampai ditanyakan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya Syekh, tukang sapunya di bank bagaimana? Terkena. Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, terkena. Tukang sapunya di bank terkena. Jangankan pemberi makannya, nasabahnya. Adapun hukum jual beli secara kredit yang saya ketahui dan masih saya yakini adalah boleh, kalau tidak ada ribanya. Sebagaimana fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah, boleh al-bai' bit taqsid dengan ain yang ma'lum fi thamanin ma'lum ila waqtin ma'lum. Boleh, asal barangnya jelas, harganya jelas, dan juga waktunya jelas. Ainnya, barangnya jelas. Ini motor, mobil, mereknya ini, bentuknya seperti ini, jelas. Harganya jelas, sekian, tidak berubah, nggak nambah, nggak berkurang. Yang ketiga, waktunya jelas, sekian, sekian bulan. Maka itu bai' taqsid boleh, asal jelas. Kalau barangnya tidak jelas, namanya lotre, judi, ya kamu nyicil aja lah 10 bulan, sekian. Dapatnya apa? Bisa dapat ini, bisa dapat ini, bertermin. Tergantung keuntungan kamu. Apa namanya itu? Lotre, judi. Tapi sekarang barangnya jelas. Barangnya hanya itu, rumah. Dan rumahnya sudah terbentuk, sudah kelihatan, nih kayak gini rumahnya. Tapi harganya segini. Tapi bisa jadi segini kalau kamu terlambat. Dan bisa jadi segini kalau kamu tambah lambat. Bisa jadi segini kalau kamu lebih mundur lagi, akan berlipat-lipat kali. Itu namanya riba. Bila syak, tanpa ada keraguan. Ainur riba, intinya riba. Harganya berubah, riba. Karena harganya tidak jelas. Demikian pula kalau waktunya tidak jelas. Barangnya ini, harganya segini, gak berubah. Barangnya juga gak berubah. Waktunya bebas. Kapanpun kamu mau bayar. Ini orang mau sedekah mungkin. Namanya orang mau sedekah. Dia membantu saudaranya. Gimana Pak pembayarannya? Sudahlah, kapan saja kamu bisa. Itu intinya sedekah dia semuanya. Kapan saja kamu bisa. Nah, bagaimana hukum upacara bendera dalam rangka memperingati HUT? Mohon penjelasannya, jazakumullah khair. Berdiri dalam rangka menghormati tidak boleh. Tunduk dalam rangka menghormati tidak boleh. Kalau tangannya ke atas tidak apa-apa. Tapi kalau begini tidak boleh. Nah, sehingga banyak berbagai macam perkara-perkara dalam acara itu yang menyelisihi ajaran sunnah, bahkan menyelisihi tauhid. Nah, kenapa dakwah salaf banyak yang membenci dan bahkan menolak, khususnya di negeri ini? Ya, apalagi di negeri ini. Beberapa syekh kemarin yang datang mengatakan, nahnu fi Saudiyah ghuraba. Kami di Saudi sudah ghuraba, sudah asing, apalagi di tengah kalian. Di Saudinya asing. Jangan heran kalau orang-orang Saudi datang ke sini kok pada musbil, begini dan begitu, keadaan mereka cukur jenggot segala macam. Emang umumnya itu. Ahli sunnah di Saudinya saja asing, apalagi di sini. Tetapi Nabi SAW memberikan kabar gembira. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada
fatuba lil ghuraba. Berbahagialah akan mendapatkan tuba dalam jannah. Akan mendapatkan pohon tuba dalam jannah. Saya seorang akhwat mau tanya, berapa hari yang lalu anak haid tetapi cuma 1 kali sebelum zuhur. Setelah datang salat asar, anak tidak haid lagi. Yang anak tanyakan, apakah anak boleh salat asar padahal biasanya wanita haid normalnya sampai 3 hari? Iya. Yang jelas haid itu termasuk yang dikatakan adah muhakkamah, kebiasaan jadi hukum. Kalau biasanya 3 hari, maka kalau dia berlebih dari 3 hari, maka 3 hari itu sebagai haidnya. Sisanya adalah istihadhah, penyakit. Sekarang bagaimana kalau sebaliknya? Kalau sebaliknya, yang biasanya 8 hari ternyata baru 2 hari bersih, maka sholat. Walaupun baru 1 hari bersih, maka sholat. Walaupun sejam saja, setelah itu berhenti, sholat. Tetapi yang jadi masalah, harus benar-benar tahu, yakin bersihnya. Sebab bersihnya haid itu akan ada tanda-tandanya. Ada beberapa wanita yang haidnya sedikit, sehingga dia keluar, tapi nggak keluar dari pintu rahim. Alhum, suami-suaminya harus mengajarkan pula pada istrinya. Sehingga dia merasa tidak haid, karena nggak kuat dari pintu rahim, nggak ada. Pakai berbagai macam pembalut juga nggak ada. Ternyata kalau dimasukkan tisu ke dalamnya, ada darah di dalamnya. Karena sedikitnya tidak keluar dari pintu rahim. Nanti kalau sudah bertumpuk, besok baru keluar. Atau keluar sedikit, berhenti lagi. Padahal bukan berhenti, karena sedikit memang. Sehingga hati-hati. Harus ada kain. Kalau bukan tisu, khawatir tisu akan rusak. Kain. Untuk melihat apakah masih ada di dalamnya merah-merah, maka dia melihatnya. Nah, dan biasanya tanda-tandanya kalau haid itu berhenti, warna darahnya sudah semakin terang. Tadinya gelap, bahkan cenderung hitam, kemudian semakin merah, terakhir dengan merah muda, dan diakhiri dengan qas'atul bayda. Kata Aisyah, qas'atul bayda. Apa maknanya? Seperti bercak putih atau seperti lendir putih. Maka saat itu berarti kamu sudah bersih. Kenapa? Atau sebelum qas'atul bayda ada kuning, merah yang terang sekali mendekat ke kuning. Nah, al-muhim, kalau memang sudah benar-benar berhenti, maka tetap kembali sholat. Kita dianjurkan untuk menebarkan salam kepada yang kita kenal ataupun kita tidak kenal. Tapi kenyataannya kebanyakan dari kita mengucapkan salam hanya kepada orang yang kita kenal saja. Mohon nasihatnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Usikum bitaqwallahi was sunnah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala dan berpegang dengan sunnah. Apakah yang lakum ataupun yang alaikum? Apakah yang mendukung kalian atau memberatkan kalian? Tegakkan sunnah. Termasuk sunnah adalah menyebarkan salam. Walaupun kepada orang-orang yang tidak kenal. Kecuali kalau kita kenal. Imma salam, wa imma gak salam. Kalau kenal ahlus sunnah, salam. Kalau kenal bahwa dia ahlul bidah, jangan salam. Kalau belum kenal, mereka muslimin, assalamualaikum. Kita tahu bahwa dia muslim. Bas, apakah dia pemikiran begini atau begitu, sebarkan salam. Hukum asalnya mereka muslimin. Kecuali kalau sudah terbukti mereka musuh sunnah, maka kita tinggalkan salam. Mafhum. Sehingga orang-orang awam, kaum muslimin yang tidak mengerti apa-apa, mereka yang dalam keadaan
tidak memiliki ilmu, tidak. Ini orang-orang yang butuh untuk kita dakwahi. Terutama kita dakwahi dengan sikap kita yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan adab dan baik, sopan santun. Jangan kaku kayak robot. Saya pernah ditegur seperti itu. Artinya saya sama, pernah seperti ini. Nah, yang negurnya malah orang kampungnya. Setelah lama kenal akrab, dia bilang ternyata Ustadz itu baik katanya. Loh, emang kenapa? Dulu pertama saya kenal Ustadz saya benci. Orang kok kayak robot, jalan lurus. Lah, saya di sini sebagai apa? Patung apa? Ya itu kelemahan saya, Pak. Mohon maafnya yang banyak. Mohon maafnya yang banyak. Nah, ini pengalaman jelek jangan diulangi dan jangan ditiru. Kita harus mengerti tentang masalah itu, masalah adab, karena itu salah satu dalam bentuk dakwah, salah satu dari bentuk-bentuk dakwah. Kalau awalnya sudah benci lihat adabnya, khawatir belakang-belakang malas untuk menerima nasihat kalian. Ya kebetulan saja yang tadi, lama-kelamaan jadi akrab. Setelah akrab baru dia ingat, dulu saya itu paling benci sama Ustaz. Saya ini dianggap robot. Saya ini dianggap patung, dianggap batu, kok jalan kayak robot terus. Saya ini di sebelahnya nggak kelihatan. Nah, sehingga usikum wa iyaya bitaqwallah. Usikum wa iyaya bi akhlaqil karimah wa akhlaqis sunnah. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan ustaz yang sangat keras, yang ketemu orang tidak mau salam? Mungkin saya dulu itu yang dimaksud. Nah, dulu tapi sekarang udah taubat. Seorang membeli atau memesan barang kepada seorang penjual dengan memberikan DP, uang muka. Selang beberapa waktu, pembeli tersebut membatalkan pesanannya dengan alasan usahanya bangkrut. Dan pembeli ini meminta uang untuk kembali. Bagaimana hukumnya? Apa yang harus dilakukan oleh penjual? Ini kebetulan pernah ditanyakan kepada Syekh Abdullah Narai. Jawabannya adalah al-muslim ala syurutihim. Muslim itu tergantung kesepakatannya. Tergantung kesepakatan bersama. Uang DP itu umumnya disepakati adalah untuk membuktikan kalau dia serius. Nih, kalau saya tidak serius, pembeli tadi dirugikan. Iya kan? Pembeli tadi dirugikan karena dia sudah usaha, mungkin sudah separuh jadi, ternyata nggak jadi dibeli, dia rugi. Maka uang DP itu hilang sebagai balasan kerugian atau bayaran kerugian si penjual tadi atau si orang yang sedang menyiapkan pesanannya. Umumnya begitu. Maka kalau umumnya seperti itu dan itu yang disepakati, yakni syurutil mu'min muslim, maka ala syurutihim. Kalau dia membatalkan, hilang. Kalau penjualnya yang membatalkan, ternyata saya nggak bisa, kembalikan DP-nya. Kecuali kalau ada kesepakatan lain. Jadi yang perlu diperhatikan ini, penjual dan pembeli, adalah apa kesepakatan awalnya. Karena al-muslim ala syurutihim. Apakah kalau batal DP-nya hilang? Kalau nggak ada kesepakatan, nggak ada apa-apa tuh kesepakatan apa-apa, kembali ke uruf masyarakat. Jadi dijawab oleh beliau. Urufnya hilang, ya hilang. Nah,
Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. Wal afu minkum. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.